1 Keperawatan tingkat 2B di Stikes BJ Husada Bogor dengan nomor NIM 2019-13080. Di sini saya akan membuat video tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir merupakan tindakan yang dilakukan pada saat hari pertama bayi dilahirkan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir meliputi pemeriksaan tanda vital seperti detak jantung, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, dan untuk mengetahui lingkar kepala, lingkar dada, dan organ lainnya. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yaitu bertujuan untuk mendeteksi apakah ada gangguan atau kelainan sejak awal kelahiran dan untuk mengetahui keadaan fisik dari bayi. Pertama yaitu siapkan lingkungan seperti menutup pintu, jendela, mematikan AC atau kipas angin, dan menutup sampiran. Menutup sampiran bertujuan untuk menjaga privasi pasien. Yaitu yang kedua yaitu menjelaskan prosedur atau tindakan kepada orang tua bayi dan mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan. Selamat pagi Ibu. Apakah betul ini dengan Nyonya M yang berusia 23 tahun? Alamatnya di Jalan Selokopi Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Rusyani. Saya yang bertugas pada pagi hari ini Ibu, mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tempatnya di sini saja, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Jika Ibu berkenan, Ibu bisa melihat selama pemeriksaan pada bayi Ibu. Apakah Ibu setuju? Baik, jika Ibu setuju, saya akan mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Bu. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, di sini ada nerbeken atau bengkok, lalu ada kom kecil berisi kapas DTT, lalu di sini ada bak instrumen yang berisi termometer, ada penline, lalu ada stetoskop, ada pita ukur, lalu di sini ada handscoon, ada pengukur tinggi, lalu di sini ada timbangan. Tindakan yang pertama yaitu kita memakai celemek. Namun di sini saya tidak menggunakan celemek karena keterbatasan alat-alat. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Sebelum memulai tindakan, kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menurut WHO. Kita melakukan cuci tangan 6 langkah, lalu kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Setelah kita menggunakan handscoon, lalu kita buka balutan bayi secara lembut dan perlahan. Lalu kita lakukan pemeriksaan secara umum, kita nilai tonus otot dan aktivitas bergerak atau tidak, adanya pergerakan otot atau tidak. Jika bayi sehat maka akan bergerak aktif. Lalu selanjutnya kita lihat warna kulit bayi, apakah ada kemerahan, pucat atau kebiruan. Adapun nilainya 0, 1, dan 2. Jika 0 keseluruhan berwarna biru, jika 1 ekstremitas berwarna biru dan lain memerah, jika nilainya 2 memerah semua. Lalu selanjutnya kita amati tangis bayi, dia menangis atau tidak menangis, merintik atau menangis kuat.
Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu kita menimbang berat badan bayi, mengukur tinggi badan bayi, mengukur suhu tubuh bayi, dan frekuensi pernafasan. Yang pertama kita timbang terlebih dahulu bayinya. Lalu kita ukur tinggi badannya. Kita mengukur suhu tubuh pada bayi. Normalnya itu yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu kita lakukan pemeriksaan tanda vital frekuensi pernapasan sambil mendengarkan adanya stridor atau wheezing selama 1 menit. Pertama kita gunakan stetoskop. Lalu kita taruh stetoskop tersebut. Lalu kita dengarkan selama 1 menit apakah ada suara stridor atau wheezing. Nilai normalnya itu 100 sampai 160 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan untuk mengukur lingkar kepala dan lingkar dada. Kita gunakan Medline atau pengukur, pita pengukur. Kita taruh di bawah kepala bayi, lalu kita ukur lingkar kepalanya seperti ini. Setelah kita mengukur lingkar kepalanya, lalu kita ukur bagian dada dari bayi. Tetap sama menggunakan Medline atau pita pengukur. Kita ukur seperti ini. Lalu setelah kita mengukur lingkar kepala dan lingkar dada, kita taruh Medline. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Lihat dan raba apakah ada pembengkakan atau tidak pada kepala bayi atau adanya abnormalitas seperti kapuk atau seva. Lalu kita lihat kontanel anteriornya atau bunuh-bunuh besar rata atau tidak, menonjol atau tidak. Dapat teraba sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Lalu kita lihat molasenya ada atau tidak. Jika ada 1, 2 atau 3. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian mata. Kita inspeksi terlebih dahulu kesimetrisan pengeluaran cairan atau pus, adanya pengeluaran tersebut atau tidak. Lalu setelah itu kita bersihkan mata menggunakan kapas. Kita siapkan kapas DTT, lalu kita dekatkan bengkok. Lalu kita bersihkan mata dari mulai sudut luar mata sampai pangkal mata dekat dengan hidung. Lakukan keduanya yaitu dari sudut luar mata sampai pangkal hidung. Lalu setelah kita membersihkan mata menggunakan kapas DTT, lalu kita buka mata bayi dengan kedua tangan seperti ini. Lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi pada bayinya, terus ada atau tidaknya pus, terus adanya perdarahan atau tidak, terus lihat korneanya, terus keleranya berwarna putih atau bersih atau ipterik, terus kita lihat konjungtivanya merah muda, berkilap atau tidak anemis. Lalu kita juga bisa melihat refleks pupilnya dan refleks labirinnya atau mengedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi seperti ini pada saat terbuka, atau bisa kita menyentuh kelopak mata jika mata bayi tertutup dan memberikan cahaya pada bayi menggunakan fanlight seperti ini. Lalu rapikan kembali kom kecil dan bengkoknya. Lalu kita lanjutkan ke pemeriksaan telinga. Kita inspeksi terlebih dahulu hubungan antara letak telinga dengan mata. Apakah letak telinga dan mata itu berada pada garis lurus seperti ini? Garis lurus, ada atau tidak pengeluaran cairan atau pus atau kelainan lainnya pada telinga bayi.
Pemeriksaan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Kita inspeksi terlebih dahulu kesimetrisan dari hidungnya, lalu adanya pengeluaran atau kotoran tidak dari hidung bayi tersebut. Lalu kita lakukan palpasi dengan cara meraba kontur hidungnya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Kita inspeksi ke simetrisan dari mulut bayi tersebut. Lalu kita lihat warna dan kelembutan dari bibirnya. Lalu periksa bibir dan langit-langitnya. Lalu setelah itu kita amati apakah ada bibir sumbing atau labiosisis pada langit-langitnya, atau palotosisis, atau pada keduanya labia palotisisis. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada refleks. Kita periksa refleks dari refleks rating, yaitu mencari. Lalu kita periksa refleks sucking atau menghisap. Lalu selanjutnya refleks slowing atau menelan. Refleks tersebut dapat dilihat pada saat bayi tersebut menyusui. Lalu pemeriksaan selanjutnya yaitu kita memeriksa pada bagian leher dari bayi. Yang pertama kita inspeksi, kita lihat dulu pada daerah leher bayi tersebut, apakah gerakan leher pada bayi itu bebas ke semua arah atau tidak. Dan lihat apakah bayi menunjukkan rasa sakit atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat adanya distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernapasan atau tidak, adanya pembengkakan atau tidak yang menunjukkan infeksi tenggorokan dan mulut. Lalu kita palpasi kelenjar getah bening dan tiroid serta benjolan massa. Lalu pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian dada. Kita lihat bentuk dadanya terlebih dahulu, kesimetrisannya, kebersihannya, pengeluaran pada puting susu. Terus kita lihat gerakan pernapasan di dada dan pada bagian perut. Ini pastikan tidak ada retraksi di dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan bayi. Kita lihat, lalu kita periksa kesimetrisan dan bentuknya. Lalu serta hitung jumlah jari tangan dari bayinya. Kita hitung jarinya normal apa tidak, ini jumlah jarinya. Lalu kita raba apakah ada fraktur, luka, dan pembengkakan, atau apakah adanya massa. Lalu kita lihat refleks graspingnya atau cara menggenggam dari bayi. Lalu kita lihat refleks mora atau rangsangan dengan suara keras. Kita lakukan pemeriksaan dengan melakukan tepuk tangan seperti ini. Apakah ada refleks atau tidak. Lalu lanjut ke pemeriksaan pada daerah perut dari bayi. Kita inspeksi terlebih dahulu kesimetrisannya, apakah ada penonjolan pada sekitar tali pusat dari bayinya pada saat bayi menangis. Lalu amati perdarahan atau adanya cairan atau pus pada tali pusatnya. Kita amati apakah keluar cairan atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada kemerahan pada kulit sekitar tali pusat apa tidak. Lalu kita raba pada bagian perut seperti ada pembengkakan, benjolan, kembung pada massa. Normal perut pada bayi itu terasa lemas pada bagian perutnya. Lalu pemeriksaan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian genitalia dari bayinya. Kita periksa kebersihannya, apakah ada pengeluaran cairan, darah, atau pus, atau terluka, atau adanya massa pada bagian genitalia bayinya. Lalu kita bersihkan alat genitalia menggunakan kapas DTT. Kita terlebih dahulu siapkan kapas DTT-nya, lalu kita siapkan bengkok. Lalu kita tanyakan terlebih dahulu pada ibunya apakah bayi tersebut sudah BAK atau belum.
Lalu kita lakukan pemeriksaan dan pembersihan. Jika kelamin laki-laki, kita lakukan pembersihan pada 2 testis, dalam skrotum, dan pada penis berlubang pada ujung. Kita bersihkan. Lalu jika kelamin perempuan, labia mayora menutupi labia minora, uretra dan vagina berlubang. Lalu kita rapihkan kembali setelah kita melakukan pembersihan. Lalu pemeriksaan selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian tungkai dan kaki dari bayi. Lalu kita periksa apakah ada fraktur, lesi atau massa pada bagian bayinya. Lalu kita periksa kelengkapan jumlah jari kakinya, apakah ada kelainan atau tidak, normal atau tidak gitu. Lalu kita lakukan pemeriksaan dengan tanda klik atau kaki bayi seperti ditekuk pada bagian perut bayi. Seperti ditekuk gini sampai ke perut. Lalu kita berikan refleks Babinski atau refleks Wellman. Kita kayak memberi refleks pada bagian kakinya seperti kita menggariskan seperti ini. Apakah ada refleks atau tidak? Lalu kita berikan refleks ke kaki sebelahnya. Ada refleks atau tidak? Lalu kita lakukan pemeriksaan pada bagian punggung bayi. Kita balikkan bayi dengan hati-hati dan pastikan bayi tersangga dengan baik. Lalu kita periksa sambil meraba tulang belakang, apakah ada pembengkakan, cekungan pada bayi, atau ada benjolan atau ada kelainan lainnya pada bagian punggungnya. Lalu kita periksa bagian anusnya. Kita lihat apakah anus bayi tersebut berlubang atau tidak. Sebisa mungkin kita hindari untuk memasuki alat atau jari ke dalam anus. Lalu tanyakan kepada ibunya apakah bayi sudah BAB atau belum. Normalnya bayi BAB itu setelah 24 jam pertama setelah lahir. Lalu kita kembalikan lagi ke posisi semula dengan hati-hati. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian kulit bayi. Apakah ada vernik atau tidak? Jika tidak ada, tidak perlu dibersihkan. Jika ada, mungkin kita bisa membersihkannya. Lalu apakah pada bayi tersebut ada tanda lahir atau tidak seperti strawberry nervous, postain, hermangioma strawberry, dan lain-lain. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kita pakaikan kembali pakaian bayi dengan lembut dan hati-hati. Kita gunakan kembali pakaian bayi dengan hati-hati dan secara lembut. Lalu kita rapihkan balutan pada bayinya. Lalu setelah kita memakaikan kembali pakaian bayi, kita rapihkan alat, lalu kita handscoon. Lalu setelah kita membuka handscoon, kita lakukan cuci tangan 6 langkah setelah melakukan tindakan.